Hai, jumpa lagi dengan saya Tony. Kali ini topik yang kita bahas ada tentang BOL. BOL adalah saya singkatan dengan BIM Operational Logistik. Jadi ini adalah singkatan yang saya ciptakan sendiri yang waktu itu saya ditawarin sebagai BIM Management sebuah perusahaan bergerak di bidang konstruksi. Saya memetakan permasalahan yang terjadi di perusahaan mereka. Habis itu saya setelah petakan ternyata permasalahan mereka itu ada tiga yang harus diselesaikan, yaitu bagaimana memanajemen bagian berhubungan dengan BIM, kedua dengan berhubungan dengan operasional, habis itu bagian logistik gitu. Jadi ketiga ini saya simpulkan. Saya akan jelaskan. Jadi saya sudah pernah jelasin kan tentang top leader. Top leader itu harusnya fokus depan belakang gitu. Jadi jangan lagi suruh top leader itu fokus ngurusin bagian tengah. Biarkan bagian tengah itu diurusin oleh tim. Jadi top leader itu ngurusin depan belakang dan mereka itu biasanya terbagi atas dua orang gitu. Satu ngurusin bagian visinya, satu ngurusin bagian misinya gitu. Yang ngurusin bagian visinya itu karakternya itu harusnya bulat. Yang ngurusin bagian misinya karakternya peta gitu. Jadi yang tengah yang segitiga itu saya sebut itu bagian dari eh, segitiga bisnis. Terus di bagian ini saya jelasin dikit lagi tentang satu hari itu 24 jam kita harus bisa memaksimalkan untuk 8 jam kerja, 8 jam keluarga, dan 8 jam tidur. Jadi segitiga bisnis itu biasanya terdiri atas segitiga service, harga, sama mutu. Jadi di dunia konstruksi itu juga harus dijaga ketiganya. Ada yang mention khusus fokus kepada mutu, fokus kepada harga, harga itu berarti dia membuat save cost lah gitu. Terus dia harus fokus kepada service. Jadi ketiga ini berhubungan dengan take and give. Jadi kalau kita terjemahkan ke dunia kontraktor, mereka membutuhkan hijau, biru, sama orange. Jadi masing-masing ini khusus ngurusin bidang masing-masing. Yang biru BIM, yang hijau itu bagian produksi, habis itu yang atas itu logistik. Jadi si principal atau si owner itu fokus di tengah gitu loh. Dia hanya perlu mengetahui tiga ini. Sama seperti di pemerintah Indonesia, dia ada pemerintahan yang berhubungan dengan kementerian, dia mengkoordinasi menteri-menteri di bawah dia gitu. Contohnya seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, terus Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Jadi presiden itu hanya perlu tahu keempat departemen ini gitu. Habis itu project manager itu biasanya di project itu yang in charge itu biasanya kan si ownernya atau si principal main kontraktornya. Ini kalau bisa ke depannya diibaratkan tadi departemen-departemen ini hanya di bawah harus di-in-charge oleh si ketiga segitiga bisnis ini yang ngurusin para project manager di project. Ibaratkan kalau project banyak ini kan sangat merepotkan ya sebagai main kontraktor harus terbang sana terbang sini gitu, ngurusin berbagai uh, proyek yang dimana masing-masing proyek itu punya permasalahan berbeda-beda gitu. Jadi ini pada umumnya di project itu struktur organisasinya seperti ini. Dia ada project manager, sebelah kanan ada QS-nya, sebelah kiri ada bagian ngurusin P3K-nya untuk keselamatan kerja. Terus di bawahnya itu dibuat tiga cabang, yang bagian set engineering, yang ngurusin gambar, yang ngurusin teknik-teknik kerjanya. Terus yang tengah itu ada set operational, yang bagian pelaksanaan. Terus yang bagian sebelah kanan itu set ADM, yang ngurusin bagian adminnya lah gitu. Soal gaji karyawan, soal subkonnya, dan sebagainya. Jadi masing-masing bidang itu terbagi lagi itu yang warna hijau. Jadi levelnya itu di sini biasanya seperti ini. Jadi manpower di sebuah project itu biasa rata-rata sekitar 32 orang di sebuah project. Kayak anggap saja gaji mereka itu totalnya lebih kurang sekitar 225 jutaan gitu untuk sebuah project. Ada yang lebih, ada yang kurang, tergantung dengan level kerjaan mereka dan lebih kurang tergantung dengan manpowernya jumlahnya berapa gitu. Proyek yang makin besar, tentu manpowernya lebih banyak gitu. Proyeknya kecil, manpowernya nggak sebanyak ini. Jadi dengan adanya sistem BOL yang tadinya kita bagi ke tiga, ini juga sama, kita bagi ada cabangnya ke tiga, tapi masing-masing bidang di-in-charge oleh departemen masing-masing. Bagian BIM ngurusin bagian biru, yang hijau diurusin oleh project. Terus yang bagian orange diurusin bagian ini, bagian logistik gitu.
Jadi apa perbedaannya? Dengan adanya teknologi BIM, membuat metode kerja kita itu bisa diurus dari kantor pusat oleh sama si main kontraktor. Ibaratkan ada 10 proyek di luar kota, di berbagai kota, kita cukup membentuk sebuah tim BIM di sebuah kota di mana menjadi head office dan menjadi pusat dari pemikir gitu loh. Jadi yang di lapangan itu hanya perlu namanya BIM manager, habis asisten BIM sama asisten equipment gitu. Jadi di lapangan itu udah nggak begitu banyak orang lagi gitu. Karena semua dikontrol dari kantor pusat gitu. Karena semua data itu bisa integrasi. Demikian juga dengan project manager yang ngurusin bagian para PM-PM itu, metode kerja dan sebagainya. Terus yang bagian logistik untuk mensuplai bahan baku ke project-project. Jadi barang-barang itu nggak lagi dikerjakan di project, di site. Karena kalau dikerjakan di site, semua bahan baku dipotong di site, itu banyak terjadi kehilangan bahan baku gitu. Jadi bahan baku itu kalau bisa seminimal mungkin. Kalau bisa 70% semua itu dikerjakan di logistik center. Jadi logistik center itu tempat memproduksi bahan baku, habis itu disuplai ke lapangan gitu.
kesiapan SDM, kesiapan sumber daya manusia di bidang konstruksi harus serius kita perhatikan. Pasokan tenaga ahli jasa konstruksi harus terus kita tingkatkan, kuantitas maupun kualitasnya harus dipercepat, sertifikasi sesuai dengan standar-standar internasional yang ada, sehingga mampu mendongkrak produktivitas dan kualitas pembangunan infrastruktur kita. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan vokasional harus juga kita perbaiki. Link and match antara lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia konstruksi Indonesia harus terus diperkuat, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang punya keahlian lapangan yang handal. Perihal kesiapan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam konstruksi, saya titip pastikan ketersediaan dalam kuantitas dan juga kualitas. Saya minta agar produksi dalam negeri betul-betul menjadi perhatian yang serius agar pembangunan infrastruktur besar-besaran ini mendongkrak industrialisasi dalam negeri. Jadi ngefeknya ke pembangunan industrialisasi di dalam negeri kita. Kita sediakan alat berat produk dalam negeri, kita sediakan kebutuhan baja produk dalam negeri, dan berbagai kebutuhan material dan bahan baku lainnya dari dalam negeri, sehingga sektor konstruksi bisa berkontribusi dalam menurunkan defisit neraca transaksi berjalan kita dan defisit neraca perdagangan kita. Memasuki era revolusi industri jilid keempat, pasti banyak teknologi baru di bidang konstruksi. Kita juga tidak boleh ketinggalan. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi seperti 3D printing, building information modeling, sistem transverse, dan lain-lainnya. Tetapi pesan saya, belanja yang besar di sektor infrastruktur ini harus meningkatkan pengembangan dan penguasaan teknologi oleh swasta kita, BUMN kita, dan lembaga pendidikan tinggi kita. Investasi untuk BIM Center itu lebih kurang seperti ini biaya cost-nya. Cost-nya itu anggap saja seorang prinsipal digaji sekitar 20 jutaan. Terus PIC untuk bagian struktur 10 juta. Terus PIC bagian arsitektur 10 juta. PIC bagian MLP 10. PIC bagian QS untuk menghitung quantity surveyor itu 10. Terus kita juga tentu harus menggunakan soft skill atau software-software yang akan kita beli lisensinya seperti lisensi BIM itu sekitar kalau diperbulankan sekitar 3.100.000, lisensi Navisworks sekitar 1.200.000, lisensi BIM HoloView di mana kita memerlukan teknologi di mana file kita akan integrasi dengan BIM. Habis itu dari BIM itu di-convert ke kacamata HoloLens itu, sehingga di lapangan itu mereka bisa langsung visual keluar gitu. Jadi itu subscribe-nya sekitar 900.000 per bulan. Jadi Dropbox juga 400.000, Enscape sekitar 600.000, terus BIM 360 untuk koordinasi proyek itu sekitar 16.000, biaya operasional kantor itu lebih kurang 5 juta, totalnya sekitar 71 juta per bulan. Itu habis itu di manpower di lapangan karena udah berkurang banyak. Tadinya kan manpowernya itu mencapai sampai 225 juta per bulan. Sedang dengan metode ini, manpower di lapangan itu tinggal setengahnya, 105 juta. Terus sisanya biaya itu dibebankan kepada BIM manajemen di kantor, sekitar 71 juta per bulan, ataupun 80 juta lebih kurang atau 100 juta. Tapi ini bisa untuk menghandle banyak 2-3 proyek, otomatis biaya cost itu seperti central kitchen gitu. Kita nggak perlu lagi membangun kitchen di mana-mana. Kita cukup buat central kitchen, kita supply makanan ke situ. Nah, kira-kira logika seperti itu. Jadi investasi yang perlu dilakukan untuk BIM manajemen itu lebih kurang seperti kacamata HoloLens sekitar 52.500.000. Mungkin sebuah proyek itu membutuhkan 2 unit gitu. Habis itu drone DJI itu anggap saja untuk memetakan lokasi sekitar 52 juta karena 2 biji ya. Terus Oculus itu untuk memvisual keluar dalam bentuk VR gitu. Di sini kita bisa melihat investasinya lebih kurang 172 juta untuk sebuah proyek. Jadi kalau misalnya operasional, ini mungkin nggak saya jelasin karena ini lagi sedang di riset ya. Masing-masing perusahaan itu sedang mengembangkan bagaimana teknologi membangun sangat cepat gitu. Jadi logistik ini penting banget.
logistik center gitu, di mana semua project itu nggak dikerjakan di project, tapi dikerjakan di dekat project. Jadi sebuah center di mana mensuplai eh, berbagai bahan baku untuk project sedang berlangsung gitu. Sedangkan kalau di operasional itu lebih pengurusan gitu, bagaimana operasional pelaksanaan lapangan itu bisa nggak salah gitu. Jadi semua ada metode yang diterapkan di satu tempat gitu. Sedangkan logistik ini lebih ke supply bahan baku gitu. Jadi kalau yang perlu diinvestasi biasanya itu seperti mesin CNC, mesin 3D printing, bar bender, bar cutter dan sebagainya gitu. Terus kita bisa melihat atau belajar dari kesuksesan proyek ini di China. Proyek ini dibangun dengan metode lebih kurang saya sebut BOL karena dia kecepatan sangat luar biasa. Semua proses pembangunan dan bentuk modular. Bahan baku diproduksi di pabrik, potong, disambung, dilas semua di pabrik. Kaminya sudah dipasang di pabrik. Jadi ini adalah seperti yang saya bilang logistik center, di mana semua bahan baku yang dibutuhkan disuplai oleh pabrik-pabrik untuk kepada tempat ini. Bisa dibawa ke lokasi seperti satu lantai udah siap tinggal di knockdown. Ini memasang mainan Lego. Semua dalam bentuk modular. Tidak heran ya, proyek ini bisa disiapkan dalam hitungan hari. Ini memecah rekor ya. Jumlah lantai begitu tinggi sampai 30 lantai kalau salah, bisa dibangun dalam waktu hitungan hari gitu. Ya, proyeknya siap dalam waktu 360 jam. 360 bagi 24 jam berarti sekitar 15 hari untuk membangun sebuah proyek 30 lantai. Sangat luar biasa bukan? Kelebihan BOL itu apa? Satu, efisiensi waktu. Waktu para prinsipal tidak habis keliling proyek satu Indonesia, sehingga waktu lebih bisa dipakai untuk melobi proyek baru. Dan waktu lebih bersama keluarga. Tentu ini sangat penting ya, karena klien saya waktu cari saya dia mengalami ini, di mana kondisi sekarang kan mau terbang ke sana ke sini kan sangat repot ya. Dengan kondisi pandemi juga nggak berani terlalu banyak ketemu orang gitu. Jadi otomatis ini sangat membantu dengan teknologi BIM. Waktu pengerjaan lapangan menjadi lebih cepat karena sebagian bahannya tinggal pasang dan tidak habis waktu mempelajari gambar serta meminimalisir kesalahan pemasangan. Ini saya ambil inspirasi dari teman saya. Waktu itu dia dapat project dari saya kasih dia. Itu pemasangan ACP, sebuah gedung sekitar 10 lantai. Jadi dia menawarkan diri memasang ACP itu um, cepat gitu. Arti kata dia nggak menggunakan peranca sama sekali gitu. Dengan menghemat biaya peranca, otomatis kan kelebihan ini tidak dimiliki oleh kontraktor lain, makanya dia menang gitu. Kenapa bisa menang ya? Karena dia nggak pakai peranca aja, dia otomatis sudah menang dari segi harga gitu. Karena biayanya itu terpotong. Habis itu saya tanya dia, bagaimana kamu bisa memasang tanpa peranca? Jadi gambar yang saya kasih ke dia, dia terjemahkan lagi ke file dia gitu. Cara berpikir dia, di mana cara memasang ACP-nya itu harusnya sistemnya seperti masang gigi palsu dia bilang, pakai knockdown sisanya. Jadi waktu masang gigi palsu itu kan dia dicetak di tempat, habis itu tinggal pasang gitu. Nggak mungkin dipasang di lokasi gitu. Jadi teorinya seperti itu.
Habis itu dia tawari ke tukang. Tukangnya itu yang masang itu bukan orang-orang yang betul-betul ahli kali gitu. Dia nggak perlu orang yang terlalu ahli. Dia hanya perlu orang yang rajin untuk memotong. Karena dia menginvestasi banyak dengan mesin. Mesin-mesin yang dia investasi itu seperti mesin CNC, mesin tekuk, dan sebagainya. Jadi tukang yang datang itu, dia hanya tekan enter. Nah, dia tekan enter. Enter, enter, enter. Untuk memproduksi berapa jumlah panel yang dibutuhkan untuk memasang di project. Dan tukang itu dia nggak kasih tahu kalau dia ini untuk masang project besar gitu. Dia hanya bilang, coba kamu datang sini, kamu tekan enter berapa kali, menghasilkan produk berapa kali, nah gaji kamu sekian gitu. Jadi kalau kamu nggak datang, ya nggak dikasih gaji gitu. Kalau kamu nggak mau kerja lagi, ya saya cari orang lain gitu yang mau. Bahkan ibu-ibu juga bisa, karena cuma tekan enter aja kok gitu. Habis itu, setelah dia memproduksi begitu banyak, dia pakai logistik, dia pindahkan ke dekat project gitu, digudangkan di dekat project, karena project itu banyak ruko-ruko yang nggak terpakai gitu, ditaruh di situ banyak sekali gitu, dia taruh di situ banyak. Habis itu dia manggil tukang yang udah nganggur tadi untuk masang di atas gitu, dengan kode sesuai dengan apa yang udah dia modulkan gitu. Jadi kode satu pasang di tempat satu, kode 2 pasang di tempat 2 gitu. Jadi begitu dia kelihatan, oh rupanya selama ini saya kan enter, saya nekuk-nekuk rupanya untuk masang gedung gitu. Otomatis dia kaget tukangnya gitu. Kalau tahu pasang gedung, saya tentu hitung lebih mahal katanya. Tapi karena dia nggak tahu dari awal, dia hanya ada potongan kecil, dia nggak tahu itu untuk apa gitu. Jadi dia waktu itu nggak berani buka harga tinggi gitu. Nah, di situ satu strategi untuk menekan biaya produksi, di mana karena orang bisa mata hijau melihat proyek gitu besar, dikirain kerjanya banyak gitu loh. Padahal proyek yang gitu besar, itu kalau cuma tekan enter, habis itu masang berdasarkan kode, kita nggak perlu terlampau ahli gitu. Sama ini kan masang ACP, kita naik ke atas, turun ke bawah lagi, itu kan biaya gitu dan capek gitu untuk melihat udah pas belum posisinya. Dan setelah dipasang jadinya nggak pas, nggak rapi pula tuh. Karena bayangnya bagaimana kita mengalahkan kemampuan kita yang detail dengan kemampuan mesin CNC. Tentu mesin CNC lebih akurat yang pemotongannya karena mesin gitu. Nah, di situ yang terjadi. Jadi dengan metode yang dia tawarkan kepada klien saya ini, dia berhasil menyelesaikan proyek itu dalam hitungan hari gitu loh. Jadi dari segi cost biaya pembuatan jadi murah, waktu dia juga nggak takut lagi. Selama ini kan kontraktor takut itu, di spare-nya nilai fee-nya lebih tinggi lagi, tujuannya untuk terjadi kesalahan ataupun tukang tiba-tiba mogok kerja atau berhalangan nggak bisa datang kerja, itu kan biaya-biaya yang dibebankan kepada si owner. Bosnya terjadi apa-apa gitu, dia nggak mungkin kontraktor mau rugi kan. Jadi disitulah terjadi pembengkangan biaya. Tapi dengan metode yang tadi yang dia terapkan BUL ini, otomatis semua biaya jadi tertekan gitu loh. Jadi dan dia bisa memastikan kepada owner itu dalam berapa hari bisa siap, karena dia udah menghitung satu hari anggota di workshop atau di logistik center dia bisa tekan berapa produk. Habis di lapangan bisa pasang berapa. Kan dia udah bisa hitung, satu hari bisa pasang berapa. Dia udah kali-kali gitu. Dalam satu bulan itu bisa selesai berapa lama gitu. Kira-kira seperti itu. Serah terima proyek menjadi lebih cepat. Ini juga sangat disenangi sama owner ya. Owner nggak mungkin proyek itu lama-lama karena investasi bunga, bank segala macam terus jalan gitu. Jadi makin cepat diserah terima itu otomatis menekan biaya segala hal. Dan semua orang happy gitu. Kontraktor happy, owner happy, arsitek juga happy. Terus pembuatan RAB menjadi sangat cepat guna memenangkan tender proyek selanjutnya. Ini juga sangat penting ya bagi orang yang belajar BIM. Dengan BIM kita menghitung RAB sangat cepat gitu. Dalam hitungan sebentar aja kita bisa menghitung satu gedung itu kebutuhan ACP, rangkanya, kebutuhan keramik, kebutuhan yang lain-lain itu dalam hitungan sangat cepat itu. Otomatis dengan ini dia mempunyai kesempatan. Jadi saya sering sekali melobi para kontraktor yang ingin menang tender ya, ikut tender project-project saya untuk dari sekarang untuk link dengan file saya gitu. Dari sebelum gambar DED-nya keluar, filenya udah saya link dengan mereka gitu. Jadi mereka udah bisa buka sendiri filenya, menghitung sendiri dan sebagainya. Jadi otomatis penawaran mereka itu lebih cepat keluar gitu loh. Jadi dibanding kontraktor lain yang dari awal harus menghitung balik dan mereka harus mempelajari gambar satu-satu gitu. Jadi seperti itu. Jadi efisiensi biaya di mananya tentu jumlah tim di tempat set itu terpotong setengah, menghemat gaji orang di lapangan. Terus penghematan bahan baku karena bahan tidak terbuang percuma berkat logistik center, karena bahan baku itu banyak sekali yang terbuang di lapangan dan banyak yang hilang, alat-alat seperti untuk menekuk lah, alat ini alat itu semua pada hilang di lapangan karena nggak ada yang kontrol gitu. Pengambilan bahan dalam partai besar dan bisa di stok di pusat logistik. Hal ini membuat harga bahan mendapat diskon khusus dari pabrik supplier bahan. Tentu ini sangat
bagus ya untuk para produsen juga, para pabrik juga yang mensuplai bahan baku. Mereka itu akan memberi harga khusus karena sekali ngambil banyak gitu. Terus meminimalisir markup harga serta pencurian bahan bangunan serta peralatan yang hilang. Terus menghitungan RAB BQ menjadi lebih akurat dan detail. Selama ini kan kita hitung RAB BQ itu sering ada salah-salahnya karena terlampau apa ya, dilebihkan berlebih atau salah hitung terlampau kurang gitu karena banyak hal-hal yang karena lupa. Tekuan-tekuan itu kan banyak tuh. Itu tekuan-tekuan itu menghasilkan banyak sekali biaya atau bahan baku yang akan terpakai atau terbuang gitu. Begitu kita buat shop drawing, otomatis gambarnya si arsitek kan kadang-kadang buat garis itu garis pembagian ACP kan wah garis aja yang penting keren bentuknya. Begitu di garis, ternyata diterjemahkan ke dalam bahasa bahasa pengerjaan itu waste bahan itu bisa 20%, 50% bahan terbuang semua hanya untuk ini mendapatkan garis yang jaraknya mungkin kalau dibilang bahan baku itu kan ada rumusnya tuh seperti triplek 1,20 meter kali 2,40 meter, demikian juga dengan kaca gitu. Demikian juga dengan bahan baku yang lain seperti ACP. Jadi kalau bahan bakunya kita demi mendapatkan sebuah garis yang kelihatan bagus, tapi kalau dijadikan betul-betul jadikan itu pada kalau naikkan dikit aja mungkin itu menghemat bahan mencapai sampai banyak sekali gitu. Karena kalau bahan baku terbuang sampai 20%, 30%, kita sebagai konsultan ataupun sebagai manusia yang bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar atau dengan alam kita itu asik membuang bahan, asik boros itu juga kurang kurang baik ya untuk green building, untuk sustainable design itu. Kalau bisa kita dari sekarang itu para konsultan arsitek, konsultan manapun juga kita harus memikirkan bagaimana penggunaan bahan baku itu lebih efisien, lebih bertanggung jawab dan sebagainya. Jangan semuanya tuh boros lah gitu. Karena bahan baku yang terpotong dengan ukuran-ukuran kecil itu udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu loh. Semua tuh bakal dibuang gitu. Dan itu beban biaya yang sangat besar, bisa mencapai 20%, 30%. Semua dibebankan ke proyek. Jadi proyek itu jadi hemat, jadi boros gitu. Jadi kualitas terjaga ini juga sangat penting ya. Bagaimana dengan metode BOL ini membuat kenapa bisa sangat terjaga? Ya karena faktor dari kerapian mesin pemotongan dan sedikit kesalahan karena memang udah direncanakan dari awal. Apapun yang terjadi di lapangan itu udah direncanakan di kantor gitu. Bukan setelah di lapangan terjadi barusan dipikirkan. Itu habis waktu dan itu habis habis energi untuk berdebat juga dengan multidisiplin ini gitu. Kira-kira metode BWL itu seperti itu. Terima kasih atas waktunya.